tentang semalam kan tadi saya juga dengar Bang Rudi bertanya kepada Bu Yuni tentang mungkinkah nabi itu kan utusan Tuhan, mungkinkah utusan Tuhan itu disuruh oleh jin, kan seperti itu? Iya, Nah, gimana tanggapan Bu Yuni itu gimana? ada jin Islam, Bang. Ada jin Islam. Oh, berarti sama seperti yang aku sampaikan semalam ya itu. Siap, siap. Ada jin Islam. Tapi yang lucunya malaikat pun ada yang betina, ada yang laki-laki. Iya. Siap. Jadi kalau aku nanya nih, kalau sama Bang Rudi, kalau menurut Bang Rudi dalam iman Kristen itu apa tuh? Jin, setan, iblis itu apa bedanya tuh, Bang? Ya, sebangsa setan itu dulu memang malaikat Tuhan yang berdosa. Malaikat Tuhan yang berdosa. Oh, berarti dalam Kristen ada malaikat berdosa ya? Ada malaikat yang berdosa, itulah setan. Itulah setan. Halo kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Kawan, masih ingat dengan Rudi Simamora yang punya nama akun media sosial Anak Batak? Ya, Rudi Simamora atau si Anak Batak ini bulan Oktober tahun 2024 kemarin untuk kedua kali dia harus berurusan dengan pihak berwajib. Ya, urusan yang pertamanya itu sekitar 2 tahun yang lalu dia juga divonis bersalah atas kasus yang sama untuk yang kedua kali, yaitu menista agama Islam. Nah, jadi kabar terbaru dari Rudi Simamora ini, beliau divonis bersalah dan dihukum selama 2 tahun 8 bulan kurungan. Dan Rudi Simamora sekarang berada di Lembaga Permasyarakatan Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, nasibnya tidak jauh beda dengan Ratu Entok yang juga menistakan agama Kristen. Nah, satu hal yang perlu kita pelajari dari mereka berdua ini adalah janganlah suka untuk membanding-bandingkan agamamu. Nah, itu dia. Ya. Karena bagaimanapun apapun yang kalian lakukan, Kristen dan Islam itu tidak akan pernah bisa bersatu. Ya. Pengajaran Kristen dengan Allah Tritunggalnya tidak akan pernah bisa bersatu dengan pengajaran Islam yang mengaku dengan tauhidnya. Jadi kawan-kawan, sudahilah polemik-polemik seperti ini ya, sudahilah. Dan lihat, terlalu banyak yang harus berurusan dengan hukum hanya karena perdebatan-perdebatan konyol seperti ini. Jujur aku saja kurang respect melihat perdebatan-perdebatan si Anak Batak atau si Rudi Simamora ini yang memang penuh dengan ledekan, penuh dengan ejekan, baik dari si Anak Batak maupun lawan diskusinya. Ya, tidak jauh beda juga dengan Edis TV. Jadi artinya jangan buat satu keributan di negara ini, karena negara ini adalah negara yang berajaskan Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana semua masyarakat dijamin kebebasannya untuk beribadah, untuk berkeyakinan, untuk beragama, walaupun pada prakteknya kaum minoritas terutama Kristen itu selalu dipersekusi di negara ini, walaupun pada prakteknya seperti itu. Tapi janganlah kita sebagai kaum minoritas ini mengikuti jejak mereka. Biar saja mereka yang berkuar-kuar, biar saja mereka yang ribut. Kita tidak usah mengikuti jejak mereka, ya, apalagi berkuar di media sosial. Lihat, seperti Rudi Simamora 2 kali tersandung kasus yang sama. Seharusnya itu menjadi pembelajaran untuk tidak masuk ke lubang yang sama. Tetapi ya, kita doakan saja yang terbaik buat Rudi Simamora ini, supaya nanti selesai dia menjalani hukumannya ini, dia tidak mengulangi hal yang sama. Dan juga kepada yang lainnya, apologet yang lainnya, tidak melakukan hal-hal yang seperti ini. Ya, itu dia. Jadi kalau aku perhatikan, khusus apologet yang masih enak menontonnya masih Elia Mayran ya. Elia Mayran kenapa? Karena Elia Mayran itu masih sopan, masih enak dalam bicaranya. Tapi kalau yang lain-lain ujung-ujungnya seperti ejek mengejek. Jadi
walaupun mereka mengatasnamakan kebenaran tentang kekristenan, tapi cara mereka itu kurang pas, kurang cocok untuk menjaring jiwa-jiwa, ya. Jadi tolonglah supaya tidak ada lagi yang terjadi seperti ini di masa yang akan datang. Ya, kalaupun mau berdebat, berdebatlah dengan santun, berdebatlah dengan baik, tidak usah pakai kata-kata yang menyakiti hati orang lain atau hati yang menjadi lawan debatnya. Ya, kita bisa menggunakan kata-kata yang sopan, kata-kata yang santun supaya tidak menjadi bumerang bagi para apologet untuk menyampaikan kebenaran menurut kekristenan. Itu dia. Jadi seperti Rudi Simamora kini harus mendekam di LP Deli Serdang, ya, Lembaga Permasyarakatan Deli Serdang, dan divonis bersalah 2 tahun 8 bulan. Jadi selama dia divonis bersalah, dia akan menjadi pesakitan di penjara. Jadi itu adalah konsekuensi dari cara dia untuk berdebat di media sosial. Memang kuakui cara perdebatan seperti itu mengundang banyak penonton, mengundang banyak viewers. Tetapi itu mengundang resiko yang besar juga. Ya, contoh akan dijerat oleh pasal-pasal pidana dan akan mendapatkan hukuman kurungan. Seperti juga kemarin Ratu Entok juga mendapatkan kurungan dan yang lain-lain juga. Ya, kita doakan orang-orang seperti Uni Rifa, seperti Nur Aritonang dan lain-lain, CS-CS-nya juga berhenti untuk membuat keributan di negara ini, untuk membuat kericuhan di negara ini. Buat apa? Apa tujuannya? Ya, justru kalau dengan cara debat seperti itu malah menjelekkan agama yang dia imani, menjelekkan agama yang dia yakini. Ya, bagaimana mungkin sebuah agama yang benar menghasilkan ejek mengejek? Bagaimana mungkin sebuah keyakinan yang benar itu menghasilkan saling hina? Itu tidak mungkin. Ya, jadi marilah saling memahami agama masing-masing, menghayati agama masing-masing, dan melakukan agama masing-masing. Itulah yang benar. Itulah yang membuat bangsa dan negara ini menjadi hebat nantinya. Ya, lihat negara-negara maju, agama itu privasi, agama itu pribadi, tidak pernah dicampur adukkan, tidak pernah didebatkan. Hanya di negara-negara berkembang, agama itu menjadi satu produk yang sangat laris manis untuk didebatkan. Dan jujur saja, agama itu menjadi satu produk yang bisa menghasilkan uang yang banyak di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana warga negaranya itu memiliki tingkat fanatik yang berlebihan terhadap agamanya, ya, memiliki tingkat kemarahan yang berlebihan ketika agamanya disinggung atau dijelekkan oleh orang lain. Jadi untuk apa? Ya, bukankah itu adalah alat atau senjata pihak asing untuk menghancurkan negara ini? Kita bisa lihat negara-negara yang selalu berkonflik tentang agama dan hasilnya apa? Hancur, kehancuran yang ada. Ya, kita lihat negara-negara Timur Tengah seperti Afghanistan, Irak, Iran, sampai hari ini Palestina, mereka hancur-hancuran, habis oleh karena kefanatikan agama. Jadi kita tidak perlu ikut-ikutan. Ya, kita fokus saja untuk membenahi diri sendiri. Agama, keyakinan itu merupakan ranah pribadi, tidak usah disinggung, tidak usah diperdebatkan, tidak usah dipertontonkan. Ya, masa urusan dengan Tuhan itu harus didebatkan, harus dipamerkan? Itu namanya sudah ria, itu namanya sudah tidak lagi mengimani, tetapi sudah memamerkan. Dan pamer itu suatu hal yang tidak baik. Ya, dan pamer itu bertentangan dengan semua keyakinan yang ada di dunia ini. Itu pasti bertentangan. Jadi kawan-kawan, demikian sekilas info tentang Rudi Simamora dengan akun media sosial Anak Batak yang harus digeruduk oleh massa sekitar bulan Oktober 2024 kemarin karena diduga menista agama Islam dan sudah divonis bersalah dengan vonis 2 tahun 8 bulan penjara. Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menjaga ketertiban, menjaga keamanan,
menjaga mulut masing-masing supaya tidak membuat keributan di negara yang kita cintai, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sadar.